panduan software advertising atau software percetakan atau software untuk usaha digital printing atau untuk software untuk percetakan, digital printing, kemudian offset dan lain sebagainya. Untuk installnya kita download dari indoaplikasi.com. Kita buka indoaplikasi.com. Kita download dari sini. Ini ada postingan untuk software advertising, kita download saja. Software advertising adalah program aplikasi untuk kebutuhan di usaha advertising, yaitu usaha di bidang percetakan, digital printing, cetak brosur, cetak stiker, dan lain-lain yang membantu untuk administrasi di digital printing, mendata stok produk, data pelanggan, data supplier, transaksi pembelian, transaksi pemesanan, pesanan cetakan, offset, dan lain sebagainya, kemudian transaksi penjualan, yaitu ketika pelanggan mengambil barang. Lalu tadi kan ketika pelanggan memesan, kemudian transaksi penjualan yaitu ketika pelanggan mengambil barang, hutang, piutang, kas, sampai ke laporan akuntansi. Sekarang kita nunggu proses pendownloadan. Untuk software ini dijual dengan lisensi per PC, jadi per komputer. Ada kemungkinan juga dijual versi per toko, per usaha, dengan harga lisensi yang berbeda. Kalau per PC itu berlaku untuk satu komputer. Kalau mau 3 komputer, menggunakan 3 komputer berarti beli 3 lisensi. 2 komputer berarti beli 1. 2 komputer berarti beli 2 lisensi. Kita ekstrak. Nah, di file yang kita download ada beberapa file installer. Ada installer software advertising, adver, ini file utama, software utama. Kemudian MySQL connector, ini untuk mengkoneksikan antara softwarenya dengan database MySQL. Kemudian ada MySQL Essential, ini untuk server MySQL-nya. Kemudian HDSQL untuk mengimport database awal. Nah, untuk jika kita menggunakan beberapa komputer, misalkan satu untuk komputer server, lainnya untuk klien yang bisa mengakses ke database server. Untuk kliennya cukup menginstal 2 ini, software advertising dan MySQL connector. Sedangkan untuk server, menginstal MySQL Essential, yaitu software servernya, dan juga HDSQL untuk mengimport database, file database-nya. Kemudian data DB advertising ini untuk data awalnya yang kita import. Misalkan kita menggunakan satu komputer saja, berarti kita menginstal semuanya ini. Kita install dulu software advertising. Selesai. Kemudian kita install MySQL connector. Kita double klik, kemudian kita next sampai install. Finish. Sampai di sini kita sudah bisa menjalankan software ini. Untuk kebetulan yang saya pakai percobaan ini, saya sudah punya di jaringan saya itu database server. Ada servernya. Ketika dijalankan ini anggap saja saya pakai untuk klien. Server saya itu tadi saya lihat IP-nya 192.168.1.18. Portnya 3306, database-nya DB advertising, usernya root, passwordnya root. Ini sudah connect ke server. Untuk loginnya itu username admin, passwordnya admin untuk awalnya.
Ini sudah ngambil data dari server. Sedangkan jika kita menggunakan servernya ada di komputer, kita menggunakan database kita sendiri, misalkan kita tidak pakai jaringan, kita menginstal juga MySQL Essential. Nah, ini adalah software server MySQL-nya. Kita install, double klik. Kita tunggu proses penginstalan. Klik next, finish. Kemudian di sini ada next lagi, next. Kalau biar komputer ini bisa diakses dari jaringan, misalkan begini, add firewall exception, next. Untuk MySQL server interface, untuk passwordnya kita isi aja root enable access from remote machine. Nah, berarti nanti biar bisa diakses dari jaringan. Misalkan database kita di sini, biar bisa diakses dari jaringan, itu kita centang enable root access from remote machine. Next, execute. Finish. Setelah itu ini kan masih kosongan databasenya, kita import file database ini untuk database awalnya ini pakai HDSQL. Kita double klik HDSQL, kemudian install. Nah, ini hostname-nya bisa kita isi localhost, bisa kita 127.0.0.1, bisa juga nomor IP komputer kita. Dan username root, passwordnya root port 3306 open. Nah, di sini kan database-nya masih database awal. Nah, kita load database yang ini, yang bawaannya ini, untuk DB advertising ini, file, load SQL file, kemudian kita cari itu di mana letaknya, ada di folder download itu. Kita cari dulu folder downloadnya di mana itu. Open. Kemudian kita klik tombol play ini yang segitiga ini, play. Klik. Ya, oke. Ini coba kita refresh. Sudah masuk untuk datanya. Oke, kita tutup lagi. Berarti kita sudah berhasil menginstal database server dan mengimpornya pakai HDSQL ini. Berarti kita sudah siap menjalankannya. Ini kan tadi masih menggunakan dari yang saya sampaikan tadi, pakai miliknya, database-nya milik jaringan, milik server. Kita pengen menggunakan database yang ada di komputer kita sendiri, masuk ke administrator dan koneksi database. Ini servernya kita ketik localhost, atau bisa juga IP komputer kita sendiri, atau bisa juga yang 127.0.0.1 tadi, localhost ini aja. Login username-nya kalau secara awal itu admin, passwordnya admin, nanti bisa Anda ubah, bisa Anda tambah, bisa Anda ubah. Nah, inilah tampilan softwarenya, software advertising. Ini ada jendela untuk registrasi. Jika Anda ingin membeli lisensi dari software ini, jika ingin benar-benar menggunakan, Anda harus membeli lisensi. Untuk membelinya cukup meng-SMS-kan ini, order pagar PPC pagar adver pagar, kirim ke 082264888444. Saya ulangi, ketik order pagar PPC pagar adver pagar, kirim melalui SMS. Ini hanya SMS ya, nggak bisa melalui WhatsApp dan sebagainya, nggak bisa, hanya melalui SMS ke 082264888444.
Setelah Anda mengirimkan SMS tersebut, Anda akan dibalas harga yang harus ditransfer, jumlahnya unik, kemudian nomor rekening untuk transfer. Nah, nanti setelah Anda transfer sesuai jumlah yang ditagihkan, sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, ke nomor rekening yang di SMS tersebut, Anda transfer ke sana, tunggu sekitar 10 menit. Jika sebelum untuk transfer pagi hari sampai malam sekitar jam maksimal 9 malam itu biasanya Anda cukup menunggu 10 menit, nanti kode registrasi akan terkirim otomatis. Tapi kalau malam hari biasanya agak pending beberapa jam. Kalau jam 9 ke atas itu agak pending, jadi mohon ditunggu. Kalau untuk secara normalnya sekitar 10 menit kode registrasi terkirim. Nanti kalau kode registrasi terkirim sebagai contoh seperti ini ya. Kode registrasinya misalkan nah, ini kan contoh saja. Misal ini kode ini nomor 2 ini kan Anda setelah transfer kan nunggu 10 menit dapat kode ini, Anda masukkan sini. Kemudian setelah Anda masukkan ke sini, ini kode ini muncul ini, silakan di SMS kan ke nomor ini yang tertera ini 082264888444 kode ini. Nanti Anda akan dibalas secara otomatis, nggak nunggu lama biasanya kodenya untuk dimasukkan ke sini. Nanti klik register, sudah full. Ini hanya contoh saja, ini belum diregistrasi ya. Kita tutup dulu, kita mau nyoba dulu. Nah, di software advertising ini ada beberapa tab master, yaitu untuk mendata data master, data aset yang ada di usaha kita. Kemudian ada transaksi, yaitu transaksi ada pembelian, penjualan dan sebagainya, akuntansi, laporan, dan administrator. Untuk di bagian master ada menu untuk offset printing, untuk mendata offset, dan digital printing untuk data produk kita dalam bidang digital printing, dan advertising misalkan. Kalau advertising misalkan apa produk Anda di misalkan billboard dan sebagainya. Kemudian data pesanan penjualan. Lah, pelanggan kita ketika datang ke usaha advertising kita, mereka itu pesan dulu. Jadi sebelum kita menjual barang kepada mereka, mereka pesan. Misalkan mereka pesan undangan atau pesan apa, kita datanya di sini. Oh ya, kita awali dulu ke offset printing. Di sini sudah ada data contohnya, Anda bisa menghapusnya. Untuk diisi produk Anda sendiri, ini hanya contoh. Untuk cara menghapuskannya seperti ini. Klik yang mau dihapus, kemudian klik hapus, dan yes, data dihapus, hilang. Seperti itu. Kalau mau menginput data, klik tambah, isikan datanya secara lengkap, kemudian klik simpan ini. Kemudian untuk digital printing dan seterusnya sama caranya. Nah, ketika Anda sudah menginput semua data Anda, produk-produk Anda, yaitu produk di bidang offset printing dan digital printing, advertising sudah Anda input. Sekarang tinggal makanya. Untuk menggunakannya itu pelanggan, sebelum kita melakukan penjualan atau pembelian dan sebagainya, sebelum kita melakukan penjualan, pelanggan datang itu pesan dulu. Klik data pesanan penjualan. Klik tambah. Pelanggan itu mau pesan apa? Kode barangnya digital printing, apa offset printing, apa advertising. Kita cari di sini. Misalkan digital printing. Misalkan dia pesan produk kita yang bernama small banner. Ini. Satuan dasarnya apa? Ini kan digital printing.
Small banner 280 gram 60 kali 40 minimal 5 pcs. Satuan dasarnya meter. Misalkan dia pesen berapa gitu, kita membuat pesanannya kita misalkan 20 gitu ya. Klik simpan. Harga belinya misalkan 5.000. Nah, misalkan sudah ada orang pesan seperti ini. Ini dikerjakan oleh digital printing Anda. Ini bisa Anda cetak laporan data pesanan penjualan. Data pesanan penjualan. Oh, nggak ada di sini. Ketika pelanggan mengambil barangnya, kita melakukan penjualan. Klik penjualan itu, kemudian klik tambah. Pelanggannya siapa? Misalkan kita pelanggannya di sini untuk input pelanggan kita contohkan misalkan ini L001, misalkan pelanggannya namanya Ahmad Tohari, alamatnya misalkan Jalan Becek Gang 3 Malang, misalkan seperti itu ya. Nah, teleponnya kita simpan. Untuk transaksi penjualannya tadi klik tambah, pelanggannya Ahmad Tohari, jenis pembayarannya cash. Dia mengambil pesanan digital printing yang sudah dipesan sebelumnya. Klik barisnya ini dan ambil data. Panjangnya berapa ini? Kuantitinya misalkan 5. Pembayarannya 82. Klik simpan. Untuk mencetak notanya bisa melalui ini, dipilih dulu dan cetak. Nah, seperti ini, muncul seperti ini. Ini notanya seperti ini. Untuk mencetaknya klik tombol ini, cetak. Oke. Untuk membuat pengguna baru, misalkan kita mempunyai karyawan yang hanya bisa membuka bagian pesanan penjualan.
Kita bikin namanya misalkan Indah. Kata sandinya apa gitu. Misalkan dia hanya bisa pesanan penjualan, bagian menerima pesanan. Simpan. Maka ketika mau membuka softwarenya, ada dia. Siapa? Admin apa Indah? Apa siapa? Indah. Passwordnya apa? Nah, dia tidak bisa ngeklik lain-lainnya ini. Oh, koneksi database bisa. Nggak bisa ngeklik lain-lainnya, hanya data pesanan penjualan saja ini. Dia bagian menerima pesanan penjualan. Oke, kita login lagi admin. Kalau mau lengkap, bisa ngeklik lain-lainnya.